Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Baik, sebelum kita belajar, awali pelajaran, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Baik, berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, untuk sebelum mengawali pembelajaran, mari kalian silakan lihat kondisi kelas apakah masih bersih atau rapi. Tolong nak, ini belakang ada sampah. Nah, jadi simpan dulu sampahnya, nanti buang keluar kalau sudah keluar main. Yang di belakang tolong bangkunya diluruskan lagi. Biar kita lebih semangat, lebih ceria lagi karena kelas kita bersih dan nyaman. Oke, sebelumnya marilah kita absen. Siapa saja yang tidak hadir, Ibu akan absen. Kalian satu persatu sambil memperkenalkan diri kalian. Baik, absen yang pertama itu Dita Maharani. Silakan sebutkan nama panggilan, asal, dan asal sekolah dulu, SMP mana. Baik, Dita Maharani sudah. Reo Saputra. Oh iya. Aliando Aldansa. Berry Ariansa tidak masuk. Kenapa tidak masuk, nak? Mengikuti lomba cerdas cermat. Oh iya, itu dari sekolah ya, sudah ada surat izinnya. Oke. Ibu mengucapkan terima kasih yang sudah hadir hari ini. Sekarang kalau kita sebelum belajar, lebih baik kita yel-yel biar lebih semangat saat sebelum belajar. Oke? Kalau Ibu bicara, apa kabar kalian semuanya? Kalian jawab, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bagaimana? Sudah paham? Baik, Ibu akan ulangi satu kali lagi. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, semoga kabar kalian baik-baik saja. Kita akan masuk materi, kita akan mengulas materi, bukan mengulas sih, kita akan membahas materi dasar dulu sebelum kita memasuki pembelajaran selanjutnya. Pertemuan pertama kan kita bahas tentang sejarah. Sejarah itu menurut kalian seperti apa? Di pikiran kalian sejarah itu bagaimana, Dita? Oh iya, benar sekali. Sejarah itu suatu yang mempelajari kejadian-kejadian masa lalu dalam bentuk ada bukti, dokumen intinya tertulis maupun non tertulis. Jadi sejarah itu benar-benar terjadi pada masa lampau, itu merupakan dari bukti, dari sumber, dari siapa saja yang ada di, misalnya seperti tokoh yang terjadi pada masa itu. Misalnya seperti 17 Agustus itu kan tokoh-tokohnya siapa saja, pada tanggal berapa 17 Agustus, kejadian seperti apa. 17 Agustus itu kejadian apa? Oh ya, hari kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Baik, kan sejarah itu ada 4. Ada sejarah sebagai ilmu, sejarah sebagai peristiwa, sejarah sebagai kisah, dan sejarah sebagai seni. Nah, yang pertama kita akan bahas sejarah sebagai ilmu. Bagaimana menurut kalian sejarah sebagai ilmu tuh, di pikiran kalian sejarah seperti apa? Nah, Ibu akan bacakan. Sejarah merupakan ilmu empiris yang berasal dari bahasa Yunani empiria, yang berarti pengalaman. Berarti pengalaman, suatu
pengalaman atau peristiwa yang terjadi di masa lalu. Nah, sejarah sangat bergantung pada pengalaman manusia yang terekam baik dalam bentuk aspek-aspek maupun dokumen-dokumen. Jadi, dalam sesuatu yang terjadi di masa lampau itu ada tokoh, ada yang terjadi, ada sumber, ada bukti-bukti bahwa terjadi bahwa 17 Agustus itu 1945 memang benar terjadi suatu kemerdekaan. Di sana sudah terbukti seperti itu. Kalau tidak ada misalnya dengan bukti tertulis, hanya dengan bukti tertulis saja, apakah disebut sejarah? Disebut sejarah, tapi belum valid. Nah, yaitu yang kedua itu sejarah memiliki objek. Nah, objek yang berasal dari bahasa Latin yaitu objectus yang berarti hadapan atau saran atau tujuan. Biasanya dimasuk dalam ilmu manusia karena selain objek diteliti adalah manusia. Nah, jadi suatu objek yang terjadi bukan hanya objek saja, di sana juga terjadi misalnya tokoh manusianya juga, pahlawan-pahlawan, siapa saja yang berjuang, siapa saja yang berada di dalam kejadian tersebut. Nah, yang ketiga itu sejarah mempunyai generalisasi. Generalisasi itu yang adalah bahasa Latin dari generalis yang berarti umum. Sama halnya dengan ilmu-ilmu lain, sejarah juga menarik kesimpulan umum dari pengamatan yang dilakukan menurut Santono Kartodirjo pada tahun 1902. Nah, apa yang dimaksud dengan sejarah mempunyai generasi? Generasi berarti umum, berarti sejarah itu umum, tidak ada khusus, harus benar-benar terjadi umum. Semua orang menurut fakta. Jadi semua orang tahu bahwa 17 Agustus 1945 itu benar-benar terjadi kemerdekaan. Nah, selanjutnya sejarah mempunyai metode. Sejarah mempunyai metode dari bahasa Yunani yaitu metodos yang berarti cara. Menurut Sartono Kartodirjo pada tahun 1902, metode adalah bagaimana orang memperoleh pengetahuan atau metode sejarah yang bagaimana mengetahui sejarah. Nah, berarti yang dimaksudnya metode mereka mengetahui sejarah, yaitu tadi sudah ibu kita bahas dari metode ini bertahap-tahap. Jadi mereka maka disebut sejarah. Nah, sejarah sebagai ilmu bagaimana, kalian sudah paham? Ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita akan lanjut sejarah sebagai fakta atau peristiwa. Menurut kalian sejarah sebagai fakta atau peristiwa itu maksudnya tolong jelaskan, Reo? Nah, benar sekali, peristiwa itu suatu yang benar-benar terjadi pada saat itu. Itu membicarakan peristiwa atau fakta, berarti memang fakta benar-benar terjadi, tidak ada rekayasa dan dengan bukti yang valid. Sejarah sebagai fakta atau peristiwa, sejarah adalah didefinisikan sebagai salah satu unsur yang dijabarkan baik secara langsung maupun tidak langsung. Dari dokumen atau sumber sejarah telah diketahui serangkai penguji dan kritik. Jadi kalau misalnya kita ada sumber sejarah, belum tentu itu sumber sejarahnya, kadang satu orang beda, ada yang ditambahkan, ada yang itu. Di sana kita rangkum, kita kasih pujian, kita kritik. Nah, jadi suatu dokumen itu bukan berarti kalau dokumen, so pasti kita ngikut dokumen itu, karena dokumen itu suatu yang dibuat orang pada saat kejadian itu benar-benar terjadi. Kalau misalnya dengan lisan itu
kadang tuh kita satu orang tuh beda-beda, jadi belum benar adanya kalau kita dalam wawancara. Dokumen-dokumen sejarah merupakan sebuah diteliti oleh sejarawan yang fakta-fakta tersebut benar-benar terjadi. Berarti pada fakta dan peristiwa itu benar-benar terjadi. Jadi misalnya, kenapa disebut fakta dan peristiwa? Karena misalnya seperti contohnya 17 Agustus tadi, disesuaikan dengan bukti, sumber dokumen, dan lisan wawancara misalnya, itu memang benar-benar terjadi bahwa 17 Agustus 1900 itu hari kemerdekaan Indonesia. Jadi peristiwa itu benar-benar adanya. Kalau fakta, karena sudah berdasari dengan bukti dan dokumen. Yang ketiga itu sejarah sebagai cerita atau kisah. Sejarah sebagai cerita atau kisah adalah peristiwa sejarah yang diceritakan atau dikisahkan kembali dalam hasil rekonstruksi para ahli sejarawan terhadap sejarah sebagai peristiwa. Sejarah sebagai cerita merupakan suatu peristiwa baik dituliskan maupun diceritakan oleh seseorang sehingga seorang dapat berupa kisah atau bentuk lisan atau tulisan. Berarti yang dimaksud dengan sejarah sebagai cerita atau kisah, sejarah itu dikisahkan kembali, misalnya dalam bentuk film, dalam bentuk buku cerita, misalnya terjadi bagaimana kemerdekaan dulu. Itu menggunakan benar-benar fakta itu kan. Tetapi ketika diceritakan kembali, dikisahkan kembali, mereka menggunakan imajinasi. Kita membuat suatu cerita itu menggunakan imajinasi. Itulah makanya yang keempat itu sejarah sebagai seni. Sejarah sebagai seni, misalnya tokoh yang mengatur sejarah sebagai seni adalah Georg Macaul Trevelyan. Menurut Trevelyan, penulisan sebuah kisah peristiwa sejarah tidaklah mudah karena memerlukan imajinasi atau seni. Jadi dalam suatu sejarah itu kita juga menggunakan pola pikir atau imajinasi dalam menceritakan kejadian-kejadian pada masa lalu. Menggunakan seni, karena kalau kita menggunakan seni berarti suatu cerita itu tidak membosankan. Jadi kita ada seni-seni. Tokoh mengatur sejarah sebagai seni adalah menggunakan seperti halnya seni sejarah juga membutuhkan intuisi, imajinasi, emosi, dan gaya bahasa. Jadi dalam kita menulis sejarah itu kita juga menggunakan gaya bahasa yang baik dan benar, tidak dengan langsung menceritakan seperti ini, bukan. Nah, kita akan menceritakan dengan cara kita menggunakan gaya bahasa yang baik, yang baku, yang benar, dan tidak menonton. Jadi dalam penjelasan ibu kali ini, apakah ada yang belum paham? Ada yang ingin tanyakan? Bagaimana? Apa Reo yang ingin tanyakan? Sejarah sebagai fakta atau peristiwa tadi ya? Iya benar, sejarah sebagai fakta dan peristiwa, ya kita memerlukan pertama kan dokumen, arsip-arsip misalnya seperti pada masa itu, lisan, kita wawancara tokoh yang ada di pada saat itu. Dan cara kita misalnya ingin tahu, kita harus wawancara juga harus. Kita mencari dokumen juga harus. Kita mencari sumber-sumber dari lain harus. Karena kenapa sejarah itu biar bisa disebut fakta? Karena ada bukti nyata, bukan wawancara saja, bukan secara tulisan maupun non tulisan. Baik,
Bagaimana? Ada yang tanyakan lagi? Sejarah sebagai ilmu tadi kan sudah paham ya. Sejarah sebagai peristiwa sudah paham. Oke, Ibu hanya menjelaskan itu saja. Untuk selanjutnya kita akan membentuk suatu kelompok. Minggu depan kita akan lebih mendalam pembahasan 4 itu tadi. Sejarah sebagai ilmu, peristiwa, kisah, dan seni. Jadi kalian bentuk 4 kelompok. Tolong ketua kelasnya silakan minta absennya. Baik, kalian sudah bentuk 4 kelompok. Ya, kelompok pertama itu membahas, kita diskusikan tentang sejarah sebagai ilmu. Kelompok kedua kita bahas sejarah sebagai peristiwa atau kisah. Kelompok 3 sejarah sebagai seni, dan yang keempat itu sejarah sebagai peristiwa. Oke, 4 kelompok sudah terbentuk. Ibu harap nanti minggu depan kita akan diskusi dengan baik. Pokoknya cari sumber yang lebih banyak lagi ya. Kita akan bahas minimal 3 sumber. Dari setiap kelompok itu 3 sumber. Kalian mencari sumber yang ada di buku, bukan di internet. Kalau jurnal boleh, cuman kita harus lihat lagi ya, karena jurnal tuh benar, tapi takutnya ada yang kurang. Jadi kalau lebih baik tuh buku. Jadi kalian cari di buku. Ibu kalau ada tugas lagi nanti kita buat tugas itu. Nah, jangan lupa misalnya hasil diskusi kamu waktu di rumah itu ditulis ya. Jadi biar tahu, misalnya ada yang ingin bertanya kan nanti, nah kalian sudah ada jawabannya. Kalian belajar sama-sama kelompok. Ini kerja kelompok, bukan individu, ingat ya. Jadi kalian harus kerja kelompok. Nah, untuk selanjutnya sudah kerja kelompok, kalian foto. Karena ibu ingin kalian di rumah memang benar-benar belajar kelompok, bukan sekedar individu satu orang mengerjakan yang lain tidak. Jadi jaga kesehatan kalian. Jangan lupa 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Untuk selanjutnya ibu akan membicarakan materi selanjutnya nanti ya. Untuk sekarang tuh kita fokus dengan sejarah dulu. Nah, biar kita satu-satu kita memahami yang lebih dalam lagi. Jadi ketika ditanya orang kita tahu. Nanti ditanya orang, sejarah itu apa? Tidak tahu, Bu. Siapa yang ngajarin? Ini lah Ibu, Ayu. Itu Ibu dari STKIP yang cek ini. Jangan lagi, Ibu sudah membahas sejarah, jadi kalian harus memahami. Oke, karena waktunya sudah habis. Kalau Ibu ada salah, Ibu mohon maaf. Kita sama-sama belajar. Untuk kedepannya kita akan belajar lagi. Ibu belajar, kamu belajar. Oke, untuk pelajaran hari ini cukup sampai di sini. Kalau ada salah Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.